Game yang kedua akan segera kita mulai. Game yang pertama menjadi tim Liquid ID. Game yang kedua masih tanda tanya. Rafaela hadir pula. Jadi siapakah yang akan memenangkan pertempuran kedua di hari ini? Jadi langsung saja Eldorado kembali pada suaranya. Dan terlihat sekarang bagaimana dengan adanya Chushin, penggunaan yang cukup bisa dimanfaatkan pasnya di early game untuk bisa membantu buka vision, bisa membuat adanya out of positionnya juga. Tapi kembali head to headnya nih Alpha dan juga Bane, ini sebenarnya nggak beda jauh sama game yang pertama kan? Yep. Dan harusnya akan lebih durable nantinya untuk sosok dari Alpha karena dikombinasikan dengan adanya Widdy dengan Rafaela dan pagi-pagi Flicker sudah tertrigger. Udah ada suara flicker tadi ke pagi-pagi ya. Widdy ternyata. Entah bagaimana tadi prosesnya, tapi ini dia set talent emblemnya. Yap, set talent emblem ya. Kita melihat bagaimana ada Vitality dan juga Tenacity untuk sosok Aran yang berada di depan. Dan beda lagi nih, ini Aran kayaknya hobi banget pakai Vengeance ya. Biasanya kita ngeliat Hylos ini beberapa lebih banyak ke arah Revitalize. Oke, para Widdy, Jeremit sudah mendapatkan sedikit gangguan, namun Iron Shiki juga merasakan satu hal yang sama. Dan kita akan melihat lagi ya nih dari Skylar dengan iritelnya, apakah mampu untuk bisa bertahan dan juga melawan Iron Shiki dengan Nathannya. Sekarang dari Fabian sudah melakukan sedikit gangguan dan juga melakukan pencurian terhadap jungle yang dimiliki oleh RRQ secara gold. Dan bahkan Skylar, Wehey, hampir saja, tapi Skylar satu terakhir masih berhasil tadi menggocek pergerakan dari Fabian, namun sekarang Widdy-nya tanpa ada flicker di dalam tubuhnya dan first blood menjadi milik dari Sutsujin. ya karena tadi Spiral Malphite juga miss sebenarnya ya. Pas juga emang mau dikejar, ada Guiding Wind nambahin shield dari seorang Sutsujin sehingga tidak bisa di pick off secara mudah. Dan betul, bentar lagi akan muncul setup seperti apa yang akan dilakukan karena berbicara tentang level sekarang juga sama-sama masih unggul. Harusnya akan ada Pradua, tapi setupnya nih yang akan dibawakan karena sekarang Rins benar-benar melakukan zoning out dan memegang pemain-pemain dari tim Liquid ID. Ya, walaupun masih belum menyentuh angka 4 untuk levelnya, tapi setidaknya sekarang mereka sudah mulai mendekat. Level 4 sudah didapatkan pula. Dairan sudah akan bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Idok terlihat dari bagian belakang. Reward Manipulation langsung dikeluarkan, sementara Rinsa tadi langsung terkena efek dari satu spiral AP udah dikeluarkan dan mereka semua menjauh dari area turtle. Hingga membuat Sutsujin free banget, tapi Rinsa masih berjuang. Dan Rinsa gagal untuk bisa didapatkan malah di bagian belakang. Coba lihat Dairan tapi jadi satu omongan bola yang memang mengusir semuanya. 3 point kill. Jadi itu dia Rins yang maju ke depan. Crimson Beacon dibuka menjadi satu sosok yang mendistract siapapun dari tim Liquid ID. Bahkan dengan adanya Spiral Malva pun tadi dibuka ke arah Rins dan Rins yang gak tumbang. Tapi yang keuntungan lagi-lagi bisa ditabung oleh RRQ. Mereka secure Terra Turtle dan bahkan Orange Buff milik dari Fabian pun berhasil untuk dicuri. Yap, Iron Shiki di bawah pun merasakan akibat yang sama. Ditekan habis-habisan, tapi Widdy hadir. Akan seperti apa lagi? Akankah Iron Shiki maju dengan subten trofi yang dimiliki dan tidak, ternyata mundur adalah jalan yang lebih baiknya. Masih bermain cukup aman juga. Dan belum terlihat nih ya dari Fabian untuk bisa memberikan damage yang besar. Targetingnya agak bingung nih. Karena kalau misalkan mau target ke arah Sutsujin ini Wait, selalu dari Widdy, what are you doing, Widdy? Widdy. Oke, sepertinya ada proses untuk bisa melakukan flicker dan juga Holy Baptism, tapi ternyata Oke. masih gagal. Ya masih belum berhasil ya upaya yang dilakukan oleh Widdy. Yang akan menjadi informasi juga tidak akan ada flicker dalam 2 menit ke depan. Namun Oke, ada pergerakan sekarang yang sudah dilakukan hingga membuat Widdy menjadi korban. Dan coba lihat Skylar pun berhasil selamat, tapi bagian belakang semuanya terakhir membuat Skylar pun menghilang. Ada 2 player sekarang yang memiliki arkeologi, mereka lejat dari ketiga. Tapi Fabian, what situation, Rizia pun masih berjuang. Ada saja point plus mengakibatkan Riz pun tumbang. oke. Dan ternyata terlalu jauh jarak yang bisa dikejar oleh Rins sehingga dirinya pun harus tumbang. Tapi ini dia objektivitas yang didapatkan oleh RRQ Hoshi. Mereka langsung dapetin sedikit platingan juga di arah bawah, bahkan full dan hampir bisa menghancurkan pula outer turretnya. Dan ini dua dari tim Liquid ID, mereka terpisah dan terpecah belah dari segi tim fight-nya juga. Dan Yeskiel ini punya tugas besar untuk menjaga posisinya di belakang untuk membuat dari Fabian dan juga Aran ini free di arah depan. Yep, dan sekarang itu udah punya plus of 2 assist. Udah akan semakin nikmat lagi bagaimana cara mereka nanti bisa melawan pertempuran tak terjawab apa. Hey! What? Dibalaskan langsung, tapi sekarang ada pergerakan dari Dairan terlalu dalam kan, tapi terakhirnya dan Dairan pun tumbang. Miskalkulasi dari Iron
power late gamenya yang cukup membuat sulit dari RRQ untuk bisa naik ke high ground. Tapi di game pertama itu juga terjadi untuk RRQ Hoshi. Dan tim Liquid ID bisa menyelesaikan game ini dengan cepat. Tinggal gimana PR RRQ melakukan hal yang sama, yaitu menyelesaikan game ini cepat-cepatnya. Dan Tyron diusir mundur, ada Void Crystal tadi sudah terlihat. Rins menjadi satu mid laner yang bisa membuat ataupun mengatur tempo permainan. Sakit banget. Namun sekarang tertinggallah sudah untuk pergerakan dari Aran. Glorious Panuel dikeluarkan. Ada satu skill apanya gak connect karena siapapun. Dan Dairon di bagian belakang masih pribadi untuk bisa mengatakan damage dari mana sekarang Widinya. Masih benar-benar dikejar. Malah Daironnya pun langsung menghilang. Tapi setidaknya berhasil mengusir ke arah beberapa player yang akan mendekat ke area dari Turtle. Ya, kedua belah EXP yang bertukar nyawa. Tapi dengan XP yang gak terlalu banyak, di Liquid ID research-nya juga mereka udah habis, sehingga tidak ingin mengontes lebih jauh lagi terhadap Perfect Turtle yang diamankan oleh RRQ Hoshi. Yap, di bagian bawah satu auto turret berhasil dihancurkan kembali. Dan di atas Rins berhasil untuk bisa memberikan backupan agar auto turretnya berhasil dipertahankan juga. Bahkan nggak kecil banyak ya, cuman sedikit aja kayaknya kecolek. Dan Rins ini benar-benar berperan besar. Selain dia bisa bikin orang out of position, tapi ini dia lantern flare yang juga bisa membuka visionnya. Yap, dan Aran ditabrak tapi Aran masih terlalu tebal. Holy Baptism? Oke, Holy Baptism sudah dikeluarkan. Tapi memang hanya mengenai kehadiran aja ya. Tapi dari Cage ini benar-benar jadi satu masalah juga sih. Couple Cannon dari Setsujin juga ini bakal membuat siapapun yang ada di lini belakang pun gak aman harusnya. Tadi gue pikir akan ada law and order yang dikeluarkan, tapi ternyata mereka masih cukup sabar karena itu adalah Idok, bukan target yang mudah juga untuk bisa ditumbangkan secara cepat. Tapi sekarang RRQ Hoshi, mereka mengungguli, mereka menguasai, dan kita lihat akankah game ini ditutup oleh RRQ Hoshi. Ya karena bakal dipaksa sih, Outer Middle Turret. Buset, dari tengah Aran kehilangan begitu banyak SP dalam tubuhnya. Dengan Glorious Panuel sudah dikeluarkan, ada Vengeance yang sudah diaktifkan, tapi Dairon memberikan bantuan. Satu terakhirnya tidak kena Aran yang masih berhasil menggocek. Satu terakhirnya masih berhasil, namun tidak untuk waktu yang lama karena Aran yang berhasil juga. Tapi Iron Shiki, again and again, Iron Shiki menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. What happened? Iron Shiki 2 kali flicker yang membuat dirinya justru harus kehilangan nyawa. Dan kalau itu bergulir terus-terusan, kayaknya menyentuh arah mid game aja susah nih tim Liquid ID. Iron Shiki Ini benar-benar memang tensi tinggi ya. Intensitas fight-nya juga tinggi banget. Apalagi hype dari Grand Final. Tapi itu yang harus dikontrol. Itu yang harus bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Yep, di atas sudah level 12 meninggalkan Iron Shiki dengan 3 level jauh lebih tinggi. Dan entropi sudah terlihat kembali. Ada satu lagi reload yang bisa dikeluarkan, dan pada akhirnya shotgun pun tercipta di mana Skylar berhasil didapatkan. Iya, tadi kayaknya guiding win dari Idok masih belum siap ya. Jadi belum ada aksi penyelamatan juga untuk Skylar-nya. 4 pemain tersisa. Dengan adanya Lord yang sudah spawn, Lord yang pertama, apakah akan ada satu potes besar-besaran? Karena Skylar-nya pun masih 10 detik lagi untuk hadir. Yep, dan Fabian kali ini tertinggal 2 level. Cukup berani mereka, tapi Aran yang mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Akankah mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight? Jadi Catch berhasil tadi menabrak ke arah satu player, di mana sekarang ada satu player yang tertinggal ataupun hilang dari tim Liquid ID. Dan Dairon pun menjadi korban Aran yang satu terakhir. Tapi Rins pun lejap. Aran menghilang, namun mereka berhasil mengusir pemain RRQ. Oke, bertukar jauh untuk Skylar. Oke, Fabiannya sendiri bagian belakang. Berapa langsung dikeluarkan, hanya saja sekarang Sirving Eagle-nya dan Skylar yang mencoba untuk bisa menghasilkan damage pula. Iron Shiki kembali menjadi korban. Heavy Crossbow yang memiliki damage besar. Benar-benar harus diwaspadai oleh tim Liquid ID karena itu dia Auman Rao yang benar-benar membuat dari Iron Shiki harus hilang nyawa untuk kelima kalinya, Pak. Wow, Iron Shiki kehilangan nyawa untuk kelima kalinya dan terlalu dekat Widi. Hampir saja. Hampir. Dan ini Widi harus jaga posisi sih. Widi benar-benar jangan sampai dia tumbang duluan kayak tadi. Karena teamfight bakal jauh lebih panjang kalau misalkan Widi-nya ada di sana. Holy Healing, Light of Retribution, dan bahkan Holy Baptism juga bisa membuat pemain-pemain dari RRQ kena efek stun dan Windtalker. Sekarang udah selesai untuk Skylar. Bahkan itu dia Great Dragon Spear yang sudah terselip. Bahkan jangankan untuk bisa memberikan critical damage, ngejar pun bisa. Ya, ini dia. Apapun yang sudah terjadi tadi di game yang pertama dengan auto turret mungkin yang masih sangat sulit tumbangkan, ini pula yang terjadi di game yang kedua. RRQ benar-benar membalaskan apapun yang sudah dilakukan oleh tim Liquid ID. Oke, tim Liquid ID akan set up defense terlebih dahulu dengan hadirnya Lord di arah bottom lane. Dan bicara tentang high ground harusnya mereka kuat. Yap, ini dia. Aran masih level 10, tertinggal sangat jauh. Fabian ditabrak dengan Daily Catch, tapi Lordnya bisa dihilangkan dengan sangat cepat dengan ada entropi yang sudah diaktifkan pula. Itu dia entropi. Yes,
tidak ada yang benar-benar bisa mengejar RRQ ataupun mengejar dari Skylarnya di bagian belakang kecuali dari reward manipulation yang memang posisinya tepat. Iya, kalau ngeliat dari itemnya juga udah ada glowing one dan divine glaive ya untuk skill-nya. Mungkin item selanjutnya akan menuju ke arah holy crystal karena nggak terlalu banyak nih hero yang punya durability tinggi. Biasanya ada terselip nih wishing lantern. Tapi setidaknya Clock of Destiny juga udah diselesaikan oleh Rins. Endless battle nih Sutsujin, makanya damage akan semakin besar. Penetration through damage dengan Hunter Strike juga yang dimiliki item terakhir harusnya menuju ke arah Malefic Roar maupun Set of Distance. Rain City harus mendapatkan lebih banyak weight mina untuk bisa mendongkrak lagi dari go-nya. Namun Idok tadi mencoba untuk bisa mencari celah, mencari informasi di dalam perumputan yang lebih dekat ke area defensif dari tim Liquid. Dan kebetulan ini Malefic Roar dari Sutsujin udah selesai ya. Ini akan semakin besar lagi. Dan Widi ini bakal bisa dilumat dengan cepat harusnya Crab Claw Cannon. Deadly Catch ini damage-nya udah terlalu besar untuk bisa ditahan bagi seorang support. Tapi masih terlihat dari tim Liquid ID mereka nggak mau yang terlalu membuka juga. Karena mau nggak mau Aran doang nih yang bisa ditugaskan untuk maju ke depan. Karena Widi kalau tadi ini ketangkep sama Rins itu bisa ditumbangkan secara cepat. Yap, oke. Mereka masih nahan loh, nahan banget, mereka tahan banget dari temponya, menunggu kehadiran dari objektif yaitu Lord. Dan sekarang ada pergerakan yang cukup masif. Oke, masih di freeze ya dari segi wave mininya juga. Full damage masih disumbangkan oleh Yehaskiel. Namun tim Liquid tadi harusnya mereka nggak akan tinggal diam sih untuk Lord yang kali ini. Yap, Widi diusir dengan satu lantern flare yang memang benar-benar memberikan jarak. Tapi sekarang Idoknya, Circling Eagle sudah dikeluarkan, Glorious Pathway sudah terlihat, Idoknya berhasil langsung diusir. Tapi setidaknya Tropi sudah dikeluarkan, coba